koordinasi di level MI maupun MTS. Banyak sekolah-sekolah binaan sampai yang punya madrasah muslimat itu muncul ketakutan ketika 2 periode yang lalu kami rapat dengan muslimat. Itu pesannya Pak Ari, ilmu itu jangan semua diberikan kepada sekolah-sekolah yang paling tidak nafsu kawaruh ada di puncak. Saya cuma katakan, ketika ilmu itu saya berikan secara penuh dan untuk ibu, maka secara otomatis kami punya kewajiban untuk belajar, upgrade diri dan update diri, sehingga yang paling tidak orang luar yang sudah kita berikan ilmu itu akan menemui kesulitan ketika mau mengejar kita. Betapa tidak, tiap tahun program yang ada di Puncak itu berganti. Ketika ada orang tua murid menyekolahkan putrinya, ada yang bilang, saya nggak ingin beli buku, adiknya kemarin mau bukunya masih ada. Ya, ketika kita masih mempergunakan buku, yang jelas buku pun tiap tahun juga berubah. Karena saya sendiri sebagai komandannya menjamin mutu punya tanggung jawab agar bahan ajar kita selalu update. Maka bahan ajar itu diperbarui terus. Ya, saya baru sadar ketika banyak orang bilang, kemarin pengakuan dari teman saya wakil saya ada di MTS, putranya ada di kelas 1, dulu juga jadi waka kurikulumnya di MI. Itu ketika dia bilang, saya hampir putus asa, lapor ke namanya Ika Dwi Lestari, lapor putus asa. Saya lihat pelajaran anak saya sendiri sudah kewalahan buat itu. Ya saya bilang, yuk pun tadi wong tua salah, wong tua bingung anaknya oleh biji biru. Saya tuh pernah punya anak, bahkan kelinci percobaan yang ada di Puncak itu adalah saat putri saya sendiri. Saya menggunakan kelinci percobaan ketika anak saya di rumah tanya, Bapak, ini dia ngomong ini, jawab balik. Saya jawab, adik kan punya guru di sekolah. Kalau adik materi ditanya pada Bapak, kamu gunanya adik di sekolah. Terus, Pak, dia tanya pada gurumu. Gak usah lagi tanya-tanya pada Bapak, tanya pada Bapak yang percuma. Nah, salahnya orang-orang kita kan begitu. Ini anak lebih jelek, sokone unek no. Saya tuh ketika mendidik anak tidak pernah. Saya itu tanya nilaimu gitu. Dia berarti rapotmu bijini hukum, tidak pernah. Repot deh. Soalnya saya tahu benar ketika saya di SMA ada selengean. Ketika orang tua buahnya nuntut, anaknya berani jawab, gentenan mari Pak. Gentenan jawab bakar. Ya wis, aku tak nyambut gawe sama yang sekolah. Dari proses selengean itu saya dampingin juga, artinya anak-anak kita terbebani dengan materi yang diberikan oleh bapak ibunya yang ada di madrasah. Madrasah punya manajemen untuk mengatur bagaimana caranya agar anak-anak itu dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, karena pada intinya belajar itu adalah perubahan perilaku yang relatif tetap. Perubahan perilaku yang relatif tetap ketika sampai dulu belum bisa naik sepeda. Sudah bisa naik sepeda, 10 tahun yang akan datang sepeda itu sudah dibuang. Tiba-tiba disuruh lagi naik sepeda. Secara otomatis kalau orang itu sudah bisa naik sepeda, kapanpun dia akan bisa naik sepeda. Orang belajar itu seharusnya itu. Hari ini kita belajar, 2-3 tahun lagi ya harus belajar dan tahu. Saya itu sudah punya kebiasaan mulai kecil dan seperti teman-teman seangkatan, belajar itu ya pada buku, maca,
ketika mau coba nanti aja. Saya itu kalau belajar ya nyantai-nyantai aja. Makanya di puncak ini anak-anak ketika belajar dikemas. Tidak ada hari ini yang sudah datang ke puncak yang berani nyontoh niru puncak. Karena puncak ini tidak ada yang disebut dengan UTS, ulangan tengah semester. Ya, kalau ada ulangan tengah semester maka ada ulangan tengah bulan. Ketika anak-anak dibiasakan ulangan tengah semester itu, maka secara otomatis kita ini sudah menginvestasikan anak untuk belajar SKS, sistem kebun semalam. Ketika belajar sistem kebun semalam itu, otomatis materi atau memorinya akan cepat hilang. Gitu. Kalau di sini modelnya asesmen holistik, 1,5 bulan KD indikator yang dicapai itu kita ujikan. Nanti 1,5 bulan berikutnya KD atau indikator yang sudah dicapai dari A1 sampai A2 ikut semua. 1,5 bulan berikutnya akan ada PAS. Nanti di akhir ada PLT. Materinya seluruhnya ikut. Jadi sudah terbiasa anak-anak itu menghadapi sistem evaluasi. Sebelum menghadapi AH 1,5 bulan itu ada yang namanya pekan daily test. Jadi 1 minggu itu anak-anak sudah dijejeli untuk evaluasi. Dengan modal evaluasi yang terstruktur dan terukur itu akan menjadikan peserta didik mau tidak mau, suka tidak suka untuk nyicil belajar. Impactnya apa? Impactnya guru akan lebih suka, seneng. Ya bu, 1,5 bulan bayaran deruntek oleh insentif jaga, koreksi, buat soal. Ibu, mari ketutupannya bayaran 1,5 bulan berikutnya oleh mana ulangan. Saya tuh kemarin, loh, minggu kan itu wis pas kan? Iya mas tadi. Loh, amplop dulu sih dari selorokan dulu kan. Insentif itu belum tak buka. Kok wis ulangan mana? Iku lak bingung aku ngetekno amplop iki. Amplop wis tak tekno bingung. Nek duwe enggak. Artinya ketika kita mampu melaksanakan hal-hal menulis itu, siswa jadi terbiasa belajar, guru jadi terbiasa juga belajar. Karena dia akan mengevaluasi, dia harus menganalisis pikir soal, dia harus melaksanakan remedial teaching, maka terjadi proses belajar saling berkesinambungan antara guru dengan murid. Impact berikutnya, biasanya gajian itu dipakai untuk beli skincare. Iya, maka insentif yang didapatkan dari AA itu bisa menggantikan gaji untuk beli skincare. Gitu. Kalau tadi Pak Hamid sebut, nek sama dek gini sedino atau hanya sekedar ya nggak ada apa-apanya, paling-paling hanya tahu informasi. Saya ingat bener ketika pernah dari kepala sekolah hadir ke sini, ada salah satu madrasah di Banyuwangi itu sampai tidur di sini kurang lebih 1 minggu. Saya lupa namanya. Dengan penuh semangat gurunya, saya tahu kabarnya. Sebetulnya saya sudah pernah janji kapan-kapan tak marah dia ini Banyuwangi. Gitu. Ketika di Banyuwangi itu di Pulau Merah ada emas, maka saya takut ke sana. Itu kan banyak emasnya kan, nanti kapok ya. Gitu. Ibu, saya pas dalam bentuk santai, silakan saja dengan tanya. Kalau tanya
secara nyata Pak Bon saja di sini, Pak Bon itu ada 2 Pak Bon, istrinya 2, itu Pak Bon. Pak Bon apalagi Pak Hamid, 3 pun ngatasi. Pak Bon istrinya 2, Pak Kebon istrinya 2, namanya Pak Bon. Artinya ketika berbicara tentang Pak Bon baru itu gajinya sudah 3 juta. Bicara tentang guru baru itu gajinya sudah 4 juta. Guru yang sudah ya nggak usah senior. Anak saya ada di sini. Ketika keluar satu keluarga, ibunya kebetulan PNS, golongan sudah 4B, ada di SMA Negeri 1, tanya-tanya, daerahmu piro? 7 juta. Oh, nambah kali sih, pas daerah itu 7 juta. Ibu ini hadim, kami negeri sipil. Kurang lebih 28 tahun jadi PNS. Golongan sakmono sih 5 juta, itu ngatus. Apalagi kalau jenengan tadi BPK di sini, BPK PNS tidak kita akan bukan bayaran di sini full. Yang tadi yang bawa kue di BPK. Tuh. Kok bisa seperti itu? Konteksnya, ayolah netizen bareng-bareng benaho dan dari sekolahan supaya sekolahan itu terkenal. Gak usah mekel, gak usah males. Soal mekel males, tuntutan oleh opo dibayar piro? Kok dibongkon ngene. Wah, sekolah jadi kemas. Ada dukungan dari teman-teman WKU biasa yang ngatok, kita doakan terus. Kalau saya dulu di sini mau dibawa kemana madrasah ini tidak pernah saya reken itu. Yang jelas saya terus jalan, tak kelem gitu. Ya, terbukti ketika banyak guru-guru di sini yang sudah makmur. Betapa tidak, saya katakan makmur. Kapan hari madrasah ini ada kawan debat antara guru MI sama guru MTS. Itu debat berbahasa Inggris, ada di hotel yang agak mewah di Taman Dayu. Ya, ketika kita ini butuh transport, saya cuma sebelum pinjam mobil ada di luar, saya cuma lalu-lalu saja teman-teman yang bawa mobil dan mengajak teman-temannya silakan ambil uang bensin 300. Ternyata mobilnya sampai tura-tura. Berarti saya baru tahu, berarti anak bagus besok. Alhamdulillah. Ya. Kenapa kok ya suki-suki ya itu tanggung 1,5 bulan. Kok begitu dong? Kebuka. Muncul mah. Kok iso ngono? Nyambut guys. 2012 belakang depannya masjid itu masih belum apa-apa, masih belum para-para itu. Depannya masjid yang menghadap sini itu dulu masih bangunan semi permanen. Jelas ada di sana itu masih belum jadi sama sekali. Mengapa bisa begitu cepat itu terwujud? Balik lagi, yang perlu jenengan ketahui, konsep yang ada di Puncak ini di MI maupun MTS, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kami anti proposal, anti meminta-minta. Suatu ketika dari dinas pendidikan datang di madrasah bawa uang 200 juta mau diberikan, jawaban saya mohon maaf Bapak, kami sedang tidak mengajukan bantuan. Hubungan mungkin untuk tersinggung. Kalau sekolah mengendel kan 200 juta ditolak itu tahun kain bisa ini. Ya memang kembali ke konteks, kami sedang tidak, bahkan tidak
suka ketika dikit-dikit ngajukan proposal, kebetulan ketua muslimat sini itu anggota DPRD. Itu ketika pulang sambatan, lo nek mantuk bari, mesti sengitan, kebetulan sengitan, sumpah. Kenapa gak sumpah? Jadi stok map itu rundukan proposal. Senang ada orang ngobrol, ya proposal. Dan alhamdulillah di sini kita bisa cepat bangun. Artinya bangunan ini, gedung ini belum ada 3 tahun ke atas. Kita mampu membebaskan tanah ini sih. Selesai kita bangun ada di sebelah itu, membebaskan tanah kurang lebih 3,4 miliar. Karena kebetulan saya didatangi Arifin Junaidi. Salam kenal. 3,4. Kenal Arifin Junaidi. Arifin Junaidi itu ketua Ma'arif Pusat. Ya, ketua Ma'arif Pusat. Datang ke sini sumbungnya aduh bila pengerah kemarin tenang tekek. Sekolah kalau bentuknya semuanya mempunyai dok, tidak nol.